Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Padang Pariaman TV, berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Argo Putra di podcast Diskominfo di channel YouTube Padang Pariaman TV. Kali ini kami kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Buya Aprinadi Yunas. Dipanggil Buya tak ada. Dipanggil. Dia doktor ya, Doktor Aprinadi Yunas MA. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tema kita hari ini, yaitu tentang bagaimana sih perkembangan pesantren di Kabupaten Padang Pariaman terkhusus atau di Sumatera Barat pada umumnya. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi sekali lagi, yaitu bagi Dusana semuanya di Kabupaten Padang Pariaman ataupun di seluruh Indonesia yang ingin mengetahui informasi-informasi tentang pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, cukup Dusana kunjungi website yang sudah saya terakan pada deskripsi atau pada gambar bawah ini, yaitu ppid.padangpariamankap.go.id. Dan apabila Dusana ingin melaporkan kejanggalan sesuatu yang dilihat, misalnya jalan yang rusak, ingin dilaporkan, ingin diberitahukan kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Bapak boleh kunjungi, atau Ibu semuanya bisa kunjungi website yang saya sudah terapkan juga di deskripsi, yaitu di lapor.go.id. Baik, terima kasih. Mari kita masuk dalam tema yang akan kita bicarakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga buat sahabat Iya, di sana. Di sana Padang Pariaman TV dimanapun berada. Ya. Sebelum kita lanjut langsung masuk dalam tema, kita perlu mengenal narasumbernya. Buya lahir di mana, lalu jenjang pendidikan Buya sampai hingga dikenal sebagai salah satu tokoh muda yang berperan penting dalam membangun pondok pesantren di Kabupaten Padang Pariaman, bahkan di Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Arif atau Bang? Ya, Arif aja. Arif aja, Bang. Terima kasih Arif. Ini pertama, sebelum perkenalkan diri, kita ke sebutan Buya dulu, gitu ya. Buya itu sebenarnya kan sebutan ayah, gitu. Ayah saya, Abuya. Cuman biasanya diberikan kepada pimpinan pondok pesantren. Nah, kebetulan amanah itu sekarang diberikan kepada saya memimpin salah satu pondok pesantren. Kalau dari segi usia kayaknya masih muda, kayak kadang-kadang juga belum pantas orang manggil Buya gitu. Tapi karena amanah itu sudah ada, maka ketika amanah diemban, santri-santri pun manggilnya Buya. Kalau kampung sendiri, kampungnya di Tandike, Mulia Padang gitu. Di Pasar Tandike, lahir ya sekitar 41 tahun yang lalu. 41 tahun. Ya, pendidikannya dulu di pesantren Tamal SD, pesantren 6 tahun di Pariaman, lalu melanjutkan studi pendidikan bahasa Arab di Bandung. S1 kampus Universitas Pendidikan Indonesia. UPI Bandung. Nah, terus dilanjutkan S2-nya di IAIN Imam Bonjol Padang. Masih IAIN. Lalu S3-nya di pendidikan Islam, baru UIN. Ya, sudah UIN. Baru UIN. Di Imam Bonjol juga. Di Imam Bonjol Padang. Jadi pendidikan dari awal memang pesantren, lalu terus melanjutkan proses sampai doktoral. Berarti memang tidak salah kalau misalnya ternyata Buya memang diberikan amanah sebagai pimpinan pondok pesantren gitu. Nah, boleh jadi waktu itu nggak ada lagi pilihan lain. Tapi kalau menurut saya pilihan terbaik mungkin karena tidak mungkin dong mau dipilih atau diberikan amanah kalau memang tidak punya latar belakang yang memadai di bidang tersebut gitu. Oke, kita masuk ke inti temanya dia. Setahu saya pesantren itu bukan bahasa Arab atau bukan bahasa Minang. Kenapa muncul kata pesantren dari Minang gitu ya? Pesantren itu sebenarnya dari nomenklatur pendidikan yang dibuat oleh masyarakat berasal dari Pulau Jawa. Berarti bahasa kota? Kalau di kita beragam asal usulnya, cuman ada yang dari memaknai dari Sanskerta, ada juga yang dari bahasa Jawa.
Kalau di kita pendidikan masyarakat keagamaan itu dikenal dengan surau. Kasurau. Surau. Ngaji ke surau. Kalau di Aceh itu lain lagi ada dayah atau madrasah tuh, seperti itu. Jadi penamaan lembaga pendidikan yang beragam. Cuma karena kita nih Indonesia ini kan satu kesatuan. Ya. Ketika dibuat undang-undang, maka pendidikan keagamaan yang sejenis ini, karena di Jawanya terkenal dengan pesantren, maka disebutlah pesantren. Akhirnya surau-surau yang ada itu bermigrasi, dia berpindah nama menjadi pesantren. Padahal dari dulu sebelumnya memang surau aja. Makanya tahun abad 17-18 itu kan surau-surau itu terkenal pendidikan keagamaan. Syekh Burhanuddin punya surau, nggak punya pesantren. Jadi apalagi yang modern-modern ya, karena penamaan itu tidak ada lagi, karena surau cenderung menjadi sempit, hanya untuk tempat sholat. Padahal dari dulu surau itu adalah tempat pendidikan. Oke, majelis taklimnya. Iya. Kalau misalnya kita lihat sejarah dalam banyak hal, bahwasanya pendidikan keagamaan terlebih pada pembahasan tentang pembacaan kitab kuning dan nahwu sharaf dan segala macam ya. Tentu pembelajaran tersebut harusnya termasuk ilmu legal atau dalam artian termasuk akademik yang memiliki aturannya sendiri gitu, yang terpisah dari sekolah-sekolah konvensional gitu ya. Dan dalam sejarahnya kalau untuk di Pariaman sendiri, Syekh Burhanuddin yang mulai mengajarkan tentang pembacaan tafsir, kitab kuning, nahwu sharaf dan sebagainya ini, dulu mengajarkan murid-muridnya ya kan, untuk mengembangkan itu ke murid-murid yang lain. Nah, terlepas dari itu semua, dari sejarah semua pesantren atau surau yang kita sebut dulunya, lalu menjadi dibahasakan dalam bentuk kata pesantren karena ini peraturan dari pemerintah. Dan ini berarti kan membuat pesantren ini menjadi sebuah badan sekolah konvensional lainnya gitu. Jadi ini menurut Buya sendiri bagaimana? Ya, ini kan hal yang alamiah sebenarnya, hal yang wajar ketika pemerintah ingin juga, ya kan ini banyak surau-surau atau banyak pesantren-pesantren yang ada, lalu pemerintah ingin merapikan gitu, minimal punya standar tertentu lah dalam pendidikan ini. Maka dibuatlah aturan. Untuk pesantren sendiri kan ada undang-undang sendiri tentang pesantren. Nah, dulu memang hanya ya talaki namanya prosesnya, dari guru mengajarkan langsung ke muridnya. Dan untuk satu murid sama murid yang lain itu bisa jadi beda kompetensi. Dulu itu tanpa ada pembiayaan, tanpa ada iuran wajib. Tanpa ada iuran wajib, tanpa ada kurikulum tertentu, karena disesuaikan dengan kemampuan muridnya. Betul. Jadi murid ini boleh ini kitabnya ini, murid yang lain mungkin nggak sanggup kitab ini nih, harus kitab ini dibawain. Oke. Jadi tidak ada itu, makanya diatur. Cuman pengaturan itu kadang juga memiliki dampak. Dampaknya ketika diatur, tentu semua pesantren hanya fokus ini saja. Oke, untuk ini hanya ini saja. Kita artinya harusnya ada kemampuan lain yang bisa dikasih penambahan, karena diatur ya tentu hanya teratur hanya bagian ini saja. Jadi semuanya plus minus ketika diatur. Cuman bagi kita selaku penggerak pendidikan memang perlu diatur supaya lebih teratur kan. Lagian minimal semua pesantren itu punya standar minimal dari kemampuan yang akan diajarkan kepada santri. Oke. Yang jadi pemikiran, jadi pertanyaan dari saya nih ya, kenapa harus sekolah konvensional dengan sekolah pesantren dibedakan pengelolaannya oleh pemerintah? Misal, saya tahu untuk SD, SMP, dan SMA itu biasanya dinas pendidikan. Lalu tapi kalau untuk dalam bidang agama malah di Kementerian Agama gitu, Kemenag itu yang mengurusnya gitu. Jadi sepertinya ada sesuatu yang berbeda atau miskonsepsi, atau dinas pendidikan tidak mampu untuk mengatur regulasi tentang pesantren. Mungkin para pendahulu pernah mencoba ya, artinya semua ada ide-ide juga semuanya dikelola oleh dinas pendidikan. Cuma dinas pendidikan juga merasa ketika berurusan dengan keagamaan, dia tidak punya kompetensi juga dalam mengatur itu.
Kayak sampai sekarang masih ada dualisme. Keinginan dulu kalau nggak salah waktu menterinya Muhammad ada keinginan itu digabungin gitu. Cukup dikelola oleh satu kementerian sehingga jelas bisa mengaturannya. Kalau dua ini kan ayah kasihan kita kayak guru agama. Iya. Guru agama tuh dua ayahnya gitu ya. Dia juga dilantik di Menteri Agama juga. Dia pendidikan juga. Iya. Jadi ya karena mungkin kemampuan masing-masing dalam menguasai bidang gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam tahapan lebih tinggi dari di atas SMA itu kita sudah masuk ke perguruan tinggi. Biasanya dulu IAIN yang mengajarkan hal keagamaan seperti mulai ada fakultas usuludin, fakultas syariah, lalu ada adab dan humaniora dan segala macam yang tarbiyah tentang keguruan gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya universitas atau perguruan tinggi juga sebenarnya sudah mulai mengatur itu sebenarnya, karena semenjak universitas Islam ini sudah menjadi universitas, mereka membuka juga fakultas umum seperti sains dan teknologi, hukum dan lain-lainnya gitu. Tapi tetap embel-embelnya di belakangnya hukum Islam. Dengan di belakangnya hukum Islam, ada sarjana ekonomi Islam gitu. Jadi seperti kayak ada hal yang terskip gitu kalau menurut saya. Ya. Tapi ujungnya nanti akan masuk ke ranah politik pendidikan. Karena ini masalah pendidikan, siapa yang berhak mengurusnya kan gitu. Iya. Itu kalau dalam pendidikan. Pendidikan. Iya. Cuman karena ini ada ujungnya masalah agama, ya saya juga berhak kata agama, karena nggak semuanya dipahami oleh Kementerian Pendidikan, kecuali orang-orang yang ada di dua kementerian ini bergabung nih, menjadi satu kesatuan. Tapi kayaknya ya kembali kepada politik pendidikan. Sendiri. Oke, kembali kita ke Padang Pariaman sendiri ya. Buya sudah berapa tahun sebagai kepala pesantren? Wah, ini unik nih. Kenapa unik? Saya kan selaku ASN ya. Iya. Selaku ASN di Padang Pariaman, lalu diberi amanah menjadi pimpinan pondok pesantren. Artinya ada dua. Pondok pesantrennya di mana? Di Pariaman. Di Kota Pariaman. Di Kota Pariaman. Namanya Pondok Pesantren Modern Taman Pendidikan Ulama Zu'ama. Ulama Zu'ama. Jadi pondok melengkapi yang tadi, karena dia pondok berarti pendidikan yang diasramakan. Iya. Boarding school, pondok pesantren modern. Nah, memang dituliskan ini modern. Artinya bukan salafiyah, artinya bukan cara lama atau cara yang masih konvensional. Kalau tadi Pak Art menyebutkan istilahnya modern. Modern dalam pengajaran atau modern dalam pembahasan? Ya kita kurikulumnya maunya masuknya ke semua ranah itu. Oke. Nah, jadi tidak hanya kurikulumnya, tapi juga update dalam model pembelajaran, update dalam materi pembelajaran. Nah, Taman Pendidikan Ulama Zu'ama. Jadi taman, kalau kita berbicara taman berarti ada tempat bermain yang bikin kita happy, kita senang gitu. Tempat comfort. Artinya nyaman. Ya. Taman Pendidikan Ulama, berarti ini harusnya melahirkan ulama Zu'ama. Zu'ama itu dari kata Zaim, artinya pemimpin. Jadi tidak hanya lihai dalam keilmuan keagamaan, tetapi juga keterpakaian keilmuannya, kebermanfaatan di masyarakat. Oke, jadi seperti kayak jadi imam siap. Jadi sebagai imam di masjid, tapi imam juga di pemerintahan seperti itu. Ada imam di masyarakat. Ketika di tempat di mana dia akan siap jadi sebagai pemimpin. Itu Pondok Pesantren Modern Kampus. Pesantren ini didirikan 1989 secara modernnya. Jadi pengelolaannya bentuk modern itu 1989. Adapun sebelumnya berupa halaqah pertemuan di masjid-masjid, itu sudah jauh lebih dahulu sejak seperti kumpulan-kumpulan pemuda yang yang di surau itu kayak liko gitu. Kayak liko pertemuan itu sudah jauh lebih lama. Cuman secara organisasi institusi pendidikan itu mulai dari 1989 yang didirikan oleh Haji Mukhtar. Haji Mukhtar.
Itu lulusan pesantren juga. Oh, itu pendiri pertamanya pesantren itu. Nah, itu sejak 89 itu saya santri di sana. Jadi saya santri juga di sana. Oh, penyantrennya di sana. Iya, penyantrennya di sana. Gitu. Tahun 95 sampai 2001. Sampai itu tingkatannya SMA. Taman SD. Oh, SD-nya. Taman SD 295 sampai 2001, 6 tahun. Jadi memang jenjangnya jenjang sanawiyah, jenjang aliyah. Oke. Jadi artinya kalau ini nih pondok pesantren yang berhasil itu mana gitu ya, pondok pesantren yang bisa menghasilkan pimpinan pondok juga gitu ya, harusnya gitu ya. Berarti Buya termasuk kaderisasi yang bagus dan berhasil Ya gitu. untuk salah satu ya ini bukti berhasilnya apa gitu ya. Iya. Harus ada buktinya kan. Nah, minimal ada salah satu yang membuktikan santrinya menjadi pimpinan pondok. Iya. Bahkan menjadi seorang ASN. ASN. Iya. Oh, kalau saya mending masih di ASN ya. Bahkan teman itu ada yang ke Brazil. Ke Brazil mendirikan pesantren. Brazil jadi chef. Oh, jadi chef. Semua Di Brazil mendirikan pesantren. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya. Nah, itulah karena pendiri pesantren ini memang betul-betul memahami konsep modern. Jadi kalau sekiranya isinya hanya tentang keagamaan, maka tentu akan lahirlah yang paham hanya tentang keagamaan, keilmuan keagamaan. Oke, ini menarik ya. Kalau memang konsepnya modern, berarti otomatis nih harusnya memiliki waktu belajar yang lebih lama. Karena kalau menurut saya pribadi sendiri ketika saya mengaji, waktu yang saya butuhkan untuk mempelajari hanya sekedar makhraj dan tajwid dalam membaca Al-Quran itu juga udah cukup waktu lama juga gitu. Apalagi kalau kita harus mempelajari untuk nahwu, sharaf dan lainnya gitu, untuk mempelajari tafsir. Dan ada lagi sampai huruf gundul dan kitab kuning yang tingkatannya banyak sekali, itu otomatis konsentrasi pelajaran kita itu lebih ke sana gitu. Tapi ketika memang konsep modern dimasukkan, tentu ada kurikulum nasional yang masuk seperti kayak IPA, IPS dan Jadi kalau saya boleh flashback 95 atau medio 95 sampai 2000 itu pesantren Takpus itu menjadi salah satu dari 2 pesantren kelautan di Indonesia. Waktu Pak Tarmizi Tahir jadi Menteri Agama. Oke. Pak Tarmizi Tahir. Jadi 2 di Indonesia, salah satunya di Pariaman. Pesantren yang berada di pinggir pantai, di mana kita ketika berada di asrama, ketika kita makan siang, setiap tempat makan itu menghadap melihat ombak. Itu 2 di Indonesia tahun 95. Satu lagi di mana? Di Rembang, di Rembang, Jawa Tengah. Jadi dan itu dulu memang ada program tertentu bagaimana memberdayakan santri. Waktu itu memang artinya kemajuan cara berpikir pendiri atau pengurus pesantren itu memang sudah nampak bahwa kita tidak hanya ingin nanti masalah-masalah sosial itu diurus oleh orang yang sosial juga. Kita inginnya semua bidang lini pendidikan, lini kehidupan di masyarakat itu bisa diisi oleh para santri. Makanya santri harus diberi keterampilan. Karena dia di laut, apa nih keterampilan yang berkenaan dengan kelautan. Dia ada bantuan dulu kayak perahu, saya tentang kelautan lah, bagaimana menjadi nelayan yang baik lah kira-kira. Nah, ide-ide seperti itu terus diwariskan. Karena kalau sekiranya dipertahankan cara lama, kita hanya tahu tentang mengaji, kita bodoh, hanya itu saja. Kalau kita hadirkan yang seperti saat ini saja, itu justru ada ketinggalan gitu. Di mana orang punya untuk bertanya tentang keagamaan cukup dengan AI. Oke. Nah, iya itu dengan AI ya, semuanya ada ya. Artinya kalau hanya untuk menjawab soalan-soalan kemasyarakatan, piranti-piranti itu sekarang sudah banyak. Maka perlu orang-orang yang memang punya dasar keagamaan yang baik, tapi juga menguasai. Nah itu dengan kata modern. Dan itu dihadirkan di pesantren. Dan pesantren-pesantren sekarang memang harus begitu gitu. Sehingga santri tamat, habis dia nyantri gitu ya.
6 tahun kah, atau 3 tahun kah, dia punya skill sehingga dia ketika di masyarakat, dia bersama masyarakat, dia punya tameng gitu ya, yang bisa melindungi dia dari hal-hal yang tidak baik karena dia sudah belajar keagamaan. Bahkan jadi tempat bertanya masalah. Tempat bertanya. Iya. Jadi itu yang dihadirkan dahulu. Akibatnya memang kita dulu ujian itu hampir sebulan. Berbeda dengan sekolah. Seminggu selesai. Ya, sepekan itu selesai. Iya. Kita sebulan. Sebab apa? Ini seharusnya kita harus lisan tulisan. Iya. Ditambah ya IPA kita belajar Iya. juga. Ya semuanya. Ya, dan itu sempat kita evaluasi sebenarnya. Karena kan pesantren ini kan dinamikanya juga cukup. Iya. Sempat saat di bawah sebelum saya masuk mengemban dari amanah dari pesantren, itu di posisi pesantren kita ini sedang di titik nadir lah. Ya, terus. Nah, Sudah sampai ke hiatus. lalu kita evaluasi, kita gimana nih? Kalau kita mau mempertahankan dengan cara lama, kita ujian 1 bulan, anak-anak sampai malam belajar. Iya. Hasilnya kayak saya sih. Terus yayasan bilang, kayak Bu Yani gimana maksudnya? Ya saya tahu sedikit akan banyak hal. Semuanya saya tahu, ini saya tahu dikit-dikit. Atau kita mau melahirkan santri yang mungkin dia tahunya hanya beberapa item, beberapa materi, tapi mendalam. Kan itu pilihan. Iya, konsentrasinya penuh. Nah, itu pilihan. Berarti sudah masuk penjurusan gitu. Oh iya. Kalau yayasan kan di sana lah perannya memutuskan arah saya mau kemana nih. Minatnya. Ya, karena kalau kita lihat sekarang kan banyak pesantren-pesantren yang fokus hafalan Quran. Iya. Hafalan aja. Tahfiz. Ya tahfiz saja tanpa ada pembelajaran yang umum. Iya. Sehingga nanti dia untuk melanjutkan pendidikan terkendala juga. Atau ada juga pesantren yang dia tetap tahfiz tapi dia pakai paket. Ya, paket B, paket C gitu. Nah, itu pilihan lah. Saya bilang, mau pesantren kita mau kemana arahannya? Kalau kita ambil cara lama dengan lebih dari 30 mata pelajaran gitu, anak-anak memang tahu dikit nih, balaghah dia tahu dikit. Namun arutnya ya ilmu kebahasaan itu, ilmu keagamaan dia tahu dikit, tapi nggak mendalam. Karena nggak mungkin rasanya kita bisa mendalami dengan banyak dalam waktu tertentu. Iya. Apalagi cabang dengan itu sudah banyak sekali. Sangat ribet. Maka untuk sekarang pesantren itu gini aja, kita ikut toh yang lama. Toh nanti pesantren itu bukan arti gini, tapi pesantren itu langsung jadi ulama. Enggak. Orang yang jadi ulama sekarang juga butuh proses dia. Bahkan boleh jadi proses hebatnya dia itu dia temukan bukan di pesantren malah. Ketika sudah di masyarakat. Ketika sudah di masyarakat, dia tahu saya kurang ini, dia belajar lagi. Iya. Banyak gitu. Jadi kita hanya menyiapkan, Allah nih, ada orang yang mau ke Padang, mau naik apa, gitu ya. Kendaraannya yang disediakan, sehingga arahnya jelas. Itu yang itu makna modern yang kita buat di pondok pesantren. Bisa menjaga pilihan ya. Iya. Perusahaan tersebut itu yang arahnya. Itu arah. Nah, untuk mengintegrasikan ini, otomatis Buya perlu sepertinya sokongan yang begitu banyak dari segala pihak, baik itu dari pemerintah dan masyarakat juga, atau bahkan para wali murid, yang para wali santri yang ada di pesantren tersebut. Tentu hal tersebut tidak berjalan dengan lancar gitu. Nah, Buya sendiri menghadapi kendala-kendala apa yang paling sering terjadi? Yang paling beratnya apa tuh Buya? Ada yang menarik kalau ingin masalah ini, Pak. Allah tuh bilang dan bunyi, auzubillahi minasyaitonir rajim. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah yang akan menolong kalian. Wah, jadi spiritnya. Sebab kalau kita tadi kan, ya kita bukan Superman lagi yang bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri. Tapi kalau dasarnya ini, wah, ini hari-hari kita tuh menikmati. Itu kita menikmati betul. Misal gini, untuk masalah serana, nikmat pesantrennya seperti tadi sejak 1989. Artinya yang saya temui sekarang, tempat wudhu dulu waktu saya di santri, sekarang tempat wudhunya masih itu. Artinya dari segi fasilitas sudah hampir 20 tahun. Ya, artinya kan kita butuh banyak dana untuk
sarana prasarana. Iya. Tapi kalau kita bisnisnya sama Allah gitu, kan kita, ya Allah, nih saya dapat kemana nih jadi pimpinan? Saya mau membantu engkau dalam agama engkau ini tegak. Kalau itu dasarnya, Allah yang akan pilihkan orang-orang yang terbaik yang akan mendampingi kita. Jadi ada saja gitu, misalnya kita lagi renov gitu ya. Itu hari Sabtu kan biasanya tukang dikasih gaji itu. Iya. Kadang hari Jumat itu belum ada. Tapi kan kita tinggal bisik tuh, Allah, ini besok mau tukang gitu. Itu tiba-tiba ada yang bantu. Dan bantuan tuh di luar dugaan. Iya, kalau sudah berbisnis dengan Allah, jadi yang logis pun jadi tidak logis ini. Apalagi nih hari-hari gini nih, tanggal awal, bulan awal, bulan baru gitu. Nih mau gajian nih guru-guru nih. Karena santri kita itu tidak semua mau. Iya. Kan kita juga bilang sama yayasan, Bapak, ini kan kita mulai dari awal nih, gitu ya. Ini kan masuk tahun ketiga saya di Pondok Pesantren Kampus. Kita mulai dari awal nih, kayak Pertamina gitu ya. Iya, mulai dari nol gitu ya. Dan memang iya, dari santri yang lama-lama itu kita titip, terus kita mulai dari awal. Nah, dari awal itu semua gurunya kita seleksi lagi. Dan memang waktu wawancara bilang begitu, saya kalau mengharapkan gaji dari pondok kecil, ini pengalaman pribadi, kita bisnis sama Allah aja. Kalau Bapak Ibu memang mau mengajar, niatin memang mengajar dulu gitu. Jangan nanya gaji dulu gitu. Kalau udah nanya gaji dulu, nanti orientasinya pasti gaji. Tapi kalau saya mau ngajar, nanti kalau memang berhasil, jadi itu yang kita terapin sekarang. Kalau nih Bapak, Ustadz, Ustazah ngajar apa? Sekarang kita, Bang Arif, kita 13 loh ekstrakurikuler kita. 13 ekskul. Jangan semua. Kalau sebenarnya begini, jadi kalau kita bantu Allah kan gitu bahasanya. Gini, Bapak Ibu ngajarinnya apa? Kita ngajar kaligrafi. Oke. Bikin santri kita ini bisa kaligrafi, dia bisa berprestasi. Nanti kita tambah tuh gajinya. Jadi dengan dorongan seperti itu. Oh iya, kita berkinerja. Kalau sekarang zamannya seperti dulu, pokoknya ngajar, nerima sekian per bulan, nggak bisa lagi. Iya. Jadi kalau sekiranya orientasinya kinerja, gurunya senang juga. Iya. Ada yang dihasilkan. Ada. Nih santri tolong bantu santri ini ngafal 30 juz. Kita berangkatin umroh. Artinya ada kan yang mau dia capai. Iya. Dan ada yang mau dia raih. Dan bahkan dia jadi bersungguh-sungguh lagi nggak sih? Bersungguh dia. Iya. Jadi semua mata pelajaran ada kelas khusus. Di kelas sampai belajar siang, nanti sore asar dia punya kelas masing-masing, dia bina anak ini untuk ikut olimpiade, ikut O2S, kalau untuk lomba olahraga. Jadi kalau sudah masing-masing itu punya kemampuan, terus dia berhasil, nanti kita kasih reward. Jadi polanya tuh pola bagaimana Allah memberi reward. Amal dulu kan? Amal. Iya. Ada apa ada Allah ngasih DP dulu kita. Amal dulu ya. Amal dulu baru dapat. Jadi pola itu kita hadirkan karena kita belajar agama. Yuk kita praktekin agama itu di pesantren kita dulu. Jadi manajemen seperti itu yang mau kita cobain gitu. Ya kalau nggak kita, siapa lagi sih yang membuktikan janji Allah? Iya betul. Jadi kerjasamanya ya begitu, sama guru-guru berdasarkan kinerja, sama orang tua pun begitu. Nih orang tua tuh, Pak saya nggak mampu Pak, Buya saya nggak bisa Buya bayar full. Sekarang kan 1 juta ya, kita kalau dibandingin pesantren yang lain kita relatif lebih murah ya. 1 juta tuh hanya buat makan aja, kita nggak minta buat pendidikan biar saya cari. Untuk makan aja sehari kan 30.000. Iya. 30.000 kali 3 bulan 30 hari 900.000. 100.000-nya untuk laundry. Iya. Jadi santri tinggal belajar aja gitu. Iya. Nah, kita bilang sama orang tuanya, kalau mau orang tua kan bisanya berapa? Di kerjasama yang Bang Arif, kita sama gurunya kerjasama, sama orang tua pun kerjasama gitu. Karena tanggung jawab pendidikannya sebenarnya kan bukan kita, orang tua.
yang bakal ditanya sama malaikat nanti bukannya gurunya ya, orang tua tanggung jawab orang tua. Cuma orang tua nggak mampu nih, kita sebagai orang tua nggak mampu, udah deh kita sekolahin, kita pesantren, kita sekolahin ke SMP gitu. Karena ketidakmampuan, lalu kita bantu. Nah, bapak ibu dalam parenting itu kita sebut tuh, kita ini lagi sedang membantu bapak ibu. Apa dia nggak pernah coba ke afiliasi dengan organisasi keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah? Ya semuanya ada ini sih, plus minus kan. Kalau kita berafiliasi dengan salah satu, kita harus masuk sana. Oh gitu. Iya, kalau kita afiliasinya ke hijau jadi hijau gitu kan. Oh gitu. Kita afiliasinya ke warna yang lain ya gitu. Itu pilihan. Sampai sekarang itu pondok pesantren kita masih oke, kita coba jalan dulu kan. Ya karena bahkan pesantren Buya kan nggak ada juga ngambil kayak Satria atau enggak gitu kan. Justru semuanya memang itu Haji Mukhtar itu, Buya Haji Mukhtar itu pimpinan pondok itu hijau itu Muhammadiyah. Istilahnya hijau Muhammadiyahnya gitu. Oh, gitu. Cuma selama saya jadi santri nggak pernah ada logo Muhammadiyah. Saya cerita untuk kok bisa begitu ya. Saya bilang ini pesantren pendidikan Islam. Islam tuh nggak pakai bendera dia. Iya. Benderanya la ilaha illallah aja ya kan. Ya pokoknya semuanya harus masuk. Makanya guru-guru sekarang juga yang saya rekrut ada yang dari Salafiyah, ada yang dari Salafi, ada yang Salafiyah, beda ya Salafiyah dan Salafiyah. Semuanya ada biar nanti santri ini ya, dia punya gambaran bahwa kebenaran itu yang mutlak dari Allah, nanti di akhirat. Di dunia ini kita bisa aja beragam, tapi kita masih bisa ngopi baru ya. Jangan sampai gara-gara iya, jangan sampai gara-gara beda pemahaman, beda pendapat, kita nggak saling bertegur sapa. Nah, dari dulu keinginan pondok pesantren modern Taqus itu, ini Buya pengen, walaupun saya Muhammadiyah, amaliyahnya Muhammadiyah, tapi siapa aja boleh masuk. Lagian nanti juga dijelaskan. Jadi sehingga akibatnya, efeknya adalah hasil pendidikannya itu bisa membaur. Saya bisa mendekat dengan teman-teman di Salafiyah, pesantren yang lama, yang modern juga bisa, yang teman-teman Salafi. Karena kita ya saling memahami. Kita saling ketika sudah mengambil keputusan untuk tidak memilih atau mengikuti konsepnya, biasanya kan kalau Muhammadiyah itu lebih cenderung ke akademik ya, kalau misalnya NU lebih ke keagamaan sekali gitu kan. Nah ketika sudah mengambil keputusan karena diambil di antara itu dapat digabungkan gitu. Jadi apakah entah muncul kekhawatiran di Buya sendiri akan banyak tekanan dari organisasi keagamaan lain? Ya itu risiko pilihan. Sebut kalau kita ingin milih hijau ya lebih hijau gitu ya. Jadi kan ya sama halnya dengan Soekarno memilih non blok kan. Itu atas dukungan yang lain atau memang dia sendiri gitu, kalau misalnya memilih untuk keluar dari poros barat dan timur gitu. Tetap efek masih ada. Minimal kalau ketika ada bantuan yang dari yang kiri kita nggak dapat. Cuman dari sana minimal dari segi cara pandang itu kita mewariskan kepada santri-santri untuk moderatif dalam beragama, tawasud atau tengah-tengah dalam mengambil karena kita nggak bisa terlalu ke kanan juga, susah juga, terlalu ke kiri apa lagi kan? Jadi di tengah-tengah itulah biasanya jalan yang lebih baik itu. Iya, di Indonesia memang seperti itu sekarang. Oke, Buya selanjutnya, kalau Buya karena sudah 3 tahun juga jadi sebagai pimpinan pondok pesantren, Buya melihat untuk Padang Pariaman, untuk Kabupaten Padang Pariaman sendiri, dan Buya juga kebetulan ASN di Dinas Pendidikan, gimana sih perkembangan untuk pondok pesantren? Apalagi sekarang kita lihat sudah banyak sekali ya sekolah-sekolah swasta yang sekolah dasar Islam terpadu, SMP Islam terpadu yang tidak boarding school tapi semi kayak pesantren juga gitu. Jadi Buya sendiri ngeliatnya gimana nih perkembangannya ini? Kalau dari sisi pribadi saya senang senang itu sebab begini, pernah ada diskursus kita di internal Dinas Pendidikan bahwa untuk
jangan terlalu memberi peluang besar kepada SDIT. Bagi saya, semakin banyak lembaga pendidikan itu bermunculan, itu kan kalau SDIT artinya kan masyarakat ingin menghadirkan pendidikan. Kalau negeri ini pemerintah yang ngurus. Kalau yang swasta, pesantren, SDIT atau SMPIT, itu kan masyarakat ingin ikut serta. Ya terserahlah apakah karena ketidakmampuan pemerintah atau kekurang mampuan, itu lain hal, itu penyebabnya. Yang jelas ada keinginan masyarakat ikut serta mendidik anak bangsa menjadi lebih baik, terutama masyarakat jamaah. Karena harus senang kita ini. Kalau cara pandangnya begini, memang harus kita support. Bahkan kalau bisa pemerintah juga memfasilitasi dengan diberikan lahan atau ya kita garap bersama. Minimal kita memberikan izin. Memberikan izin operasionalnya, izin. Itu dari dinas pendidikan ya. Jadi kenapa? Ya bukan berarti karena kita juga mengurus pendidikan swasta. Maksudnya begini, selama ini baik untuk masyarakat, untuk umat, kenapa harus terbatas? Jadi pertimbangannya itu, lagian begini, kayak kita jualan ya, kita jualan sate, laris manis, karena kita sendiri. Coba hadirkan tuh penjualan sate di samping kita. Kalau masih ramai, berarti masih bagus. Artinya ada kompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi semangatnya itu. Jadi ketika bermunculan seperti jamur nih, ya terserah nanti motivasi masing-masing mereka apa. Minimal dalam skala besar, ketika banyak pendidikan Islam, akan banyak siswa-siswa anak-anak yang mengerti tentang agamanya. Kalau kan bisa belajar sama. Oh iya, jadi hanya nanti kompetisi. Nah pengelola yang negeri pun dia nggak bisa lagi duduk berpangkutan. Iya, harus santai-santai aja, nggak bisa lagi, harus kompetisi jangan nanti muridnya nggak ada nih, siswanya hilang gitu. Ya saya beberapa kali dapat berita atau informasi mengatakan bahwa anak SD mulai berkurang masuk ketika bahkan di satu SD di kelas satunya ada 4 atau 5-6 orang. Ada ya. Jadi justru memang pemerintah mendukung betul pesantren. Ayo terus dikelola dengan baik. Sekarang apa ujungnya apa? Itu ke masyarakat juga. Jadi cara pandangnya lebih besar, tidak hanya sekedar saya ngurus yang negeri aja nih. Karena pertimbangan kita kan untuk anak-anak kemenakan kita yang memiliki pendidikan lebih baik. Mau dia boarding, mau dia full day. Itu kan kalau SDIT kan full day ya. Dari pagi sampai sore. Justru anehnya ASN banyak anak-anaknya bukan di negeri kita. Makanya itu salah satu evaluasi kan sebenarnya bagi kita. Dan kita juga di beberapa waktu kesempatan menyampaikan kepada sekolah-sekolah, ayo saatnya kita, kalau memang dasarnya perlakuan guru-guru di sekolah berbeda dengan yang di negeri, udah kita bikin juga seperti mereka. Di SD swasta itu mereka diberlakukan spesial, datang disambut dengan salam, dengan kebahagiaan. Hadirkan juga di tempat kita. Terus berhubungan juga dengan pemilihan tenaga pengajar. Kalau kita lihat di beberapa sekolah swasta seperti TI yang Islam terpadu, tenaga pendidiknya memang betul-betul seleksi ketat dan punya kapasitas yang mumpuni gitu, yang nggak cuma asal ngajar gitu. Kalau saya lihat juga dan saya dapat informasi, sedangkan dalam artian sekolah-sekolah negeri sepertinya kekurangan tenaga pendidikan yang mumpuni gitu. Artinya itu PR bagi kita kan untuk meningkatkan SDM sebenarnya. Ya mereka kenapa di swasta punya SDM seperti itu? Karena mereka kan digaji kan. Oke. Ya, mereka kerja kalau nggak baik nanti di resign, nanti nggak dipakai lagi, maka mereka harus punya motivasi yang tinggi gitu. Bukan dinas pendidikan juga bisa mengevaluasi guru-guru yang di sekolahnya? Harusnya bisa. Lalu bagaimana? Harusnya bisa. Tapi tentu keterbatasan sumber daya manusia yang mengujinya juga, mengevaluasinya juga. Oke, hambatan sebenarnya kendalanya ya memang sekolah negeri begitu banyak yang menyebar di Kabupaten Pariaman dan mungkin di seluruh Indonesia, ada yang sampai dalam satu kabupaten itu ada ratusan ribu SD-nya gitu. Jadi tidak mungkin
bisa mengendalikan atau melihat satu persatu dan mengevaluasi satu persatu gitu. Jadi butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh keseriusan. Nah, jadi kalau pemerintah daerah, sebenarnya kalau saya lihat pemerintah daerah sudah sangat serius dalam menanggapi hal-hal seperti ini gitu. Cuman tentu pilihan sekolah juga ada di tangan si wali murid menentukan dia ini yang terbaik untuk anak. Kalau dia memiliki kelebihan atau kemampuan pada hartanya, tentu dia akan ingin yang maksimal untuk si anak gitu. Jadi kita juga sebenarnya pemerintah harusnya juga lebih aware atau terhadap pertimbangan para wali murid gitu kan ya. Tapi kalau boleh autokritik, itu juga ada pengaruh dari gratis ini. Kalau secara ekonomi biasanya barang-barang yang gratis itu kualitasnya dari yang mahal gitu. Iya kan? Jadi kadang karena sudah gratis juga perhatian orang tua juga kadang nggak masalah juga, nggak apa-apa, ntar dia naik kelas sendiri nggak bayar ini gitu. Nah ketika dia di swasta dengan biaya besar, maka dia punya tanggung jawab yang lebih untuk mengingatkan anak-anak, ini biaya besar ini, jangan sepele-sepelein aja. Jangan cuma main di Jadi semuanya terkait. Jadi makanya ini kerja yang sangat besar dan rumit gitu dalam pasar tentang pendidikan. Tapi kalau dalam undang-undang itu kalau memang untuk sekolah negeri ya memang tidak boleh bayar gitu. Tidak boleh bayar. Ya, tapi dalam satu sisi pemerintah pusat juga tidak memberikan kapasitas apa namanya terbatasan juga gitu untuk memadai mensiasati undang-undang yang mengatakan sekolah harus gratis gitu. Jadi makanya sekarang dinas pendidikan kan memberikan fasilitasi sekolah-sekolah yang agama itu atau surat untuk apa ya, ujungnya kembali ke masyarakat biar ada pilihan. Terus berbenah juga sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas. Nanti kalau sekiranya kualitas sama, satu berbayar satu nggak bayar, ya pasti kita beli yang nggak bayar. Iya, di pesantren juga kan begitu. Kalau sekiranya ada pesantren yang nggak bayar, sekarang ada pesantren di Barat Pariaman juga kan, memang difasilitasi, ayo apa silakan masuk lah. Yang sudah gratis saja belum tentu semuanya juga mau masuk. Sebenarnya bukan faktor ekonomi. Oh tidak melulu tentang tidak melulu tentang ekonomi, tapi tentang cara pandang orang tua, masyarakat juga ya, gimana menganggap bahwa pendidikan penting atau tidak. Jadi sebenarnya kayak yang terpenting adalah pendidikan ini penting loh gitu, untuk masyarakat itu. Jadi menyadarkan masyarakat bahwasanya ayolah ambil pendidikan karena orang baru tamat SD udah ayo kita kerja aja lagi. Ini kan minta orang tuanya kan gitu. Padahal itu adalah hak si anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah kembali kita ke masalah pesantren ini ya. Setelah Buya juga adalah alumni pesantren yang ternyata sudah ikut kuliah dan bahkan mendapat gelar S3 doktor dalam bidang agama. Buya sendiri melihat kawan-kawan atau adik-adik santri ini menghadapi kesulitan nggak ketika mereka memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi? Sebenarnya pertama kan tergantung ke yang bersangkutan ya, kemampuan pribadi. Cuma pondok pesantren itu memfasilitasi. Bagi saya pribadi sih, kehidupan di pesantren itu mungkin bagi orang tua juga perlu menjadi pelajaran juga bagi kita, apa yang saya alami gitu. Itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan ini nyata. Ketika kita sudah di asrama 6 tahun, sudah terbiasa bagaimana mengelola diri sendiri, mandiri, terus bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, terus bagaimana ini ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dengan teman, dan itu karena sudah terbiasa. Ketika kita berada di perkuliahan, itu sudah menjadi hal yang biasa saja. Justru sangat bermanfaat untuk persiapan modal anak-anak kita menghadapi masa depannya. Saya ini secara pribadi bilang sama anak, terserah mau nanti mau sekolah kemana, tapi ngantri dulu. Biar nanti setelah selesai 6 tahun nih, akhirnya ini pondasinya udah kita bangun. Nanti badai sekuat apapun dia akan kokoh, insya Allah kokoh. Apalagi cuma menghadapi perguruan tinggi, apalagi ada masyarakat yang sudah siap dulu. Bayangin aja kita ujian sebulan gitu, hanya perkuliahan yang seperti itu insya Allah. Jadi mereka sudah terbiasa, dibiasakan
untuk menghadapi tantangan-tantangan berat, sehingga ketika nanti dia di kehidupan perkuliahan dia juga mudah. Dan itu rata-rata kami dulu di perkuliahan itu istilahnya nilainya setengah ke atas lah ya. Sebab ya dari segi cara belajar di pondok pesantren, kemandirian, kita nggak pola pikir belajar lagi beradaptasi dengan masyarakat yang baru, karena kita udah terbiasa tanpa orang tua. Apalagi sekarang generasi apa, strawberry generation ya, bentuknya indah. Nah, kalau di pesantren kita udah terbiasa dengan segala macam dinamika lah anak-anak selama. Jadi saya rasanya kalau apalagi nih pengaruh luar ya, pengaruh luar saat ini kita anak sekolahin ke SMP, kita kerja, kita nggak tahu tuh apa yang mereka lakukan di sana. Tapi ketika dia di pesantren, dan kita pilih pesantren yang memang sudah kita tahu apa saja yang akan dilakukan di sana, maka di zaman sekarang menurut saya pesantren ini bukan karena saya lagi ngelola pesantren, pesantren adalah pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita setelah dia di SD. Terserah mau pesantren mana. Dengan segala apa ya tantangan yang ada sekarang, maka benteng awal itu mesti ada. Ya istilahnya dalam artian membentuk figur anaknya, jati diri anaknya juga melalui pendidikan nyantri ini gitu ya, boarding school ini gitu. Memang beda hasilnya nanti dengan yang memang anak yang kuliah sekolahnya pulang pergi ke rumah gitu. Tadi yang baik-baik dalam artian yang manis-manis. Dan kita juga tahu bahwasanya tidak seluruh sekolah pesantren itu ada baiknya, tapi ada juga yang negatif yang terjadi gitu. Istilahnya di beberapa waktu kita pernah mendengar bahwasanya ada kasus yang terjadi di Sumatera Barat kan, pesantren yang berada di salah satu kabupaten yang ternyata malah tenaga pendidiknya atau oknum yang kita sebut sebagai tenaga pendidik melakukan hal yang tidak baik gitu. Menurut tanggapan dia sendiri ini gimana gitu? Ya, dia kayak ini, kayak kain putih. Kain putih itu kalau dia kena satu saja tinta hitam kelihatan dia. Walaupun sebenarnya di lembaga pendidikan mana saja hal-hal seperti itu ada aja. Cuman kebetulan karena dewasa ini yang kejadiannya bahkan kalau disebut jumlahnya hampir 40 gitu ya, korbannya 40 santri gitu kan, sehingga menjadi wah ya gitu. Cuman bagi internal pesantren itu yang perlu dari dulu kan pendidikan di mana aja ada, maka evaluasi itu yang penting. Jadi pengawasan dari yayasan terhadap tenaga pengajarnya ini jangan sampai abai. Walaupun musibah itu sama aja bisa aja sih, semuanya bisa terjadi. Bagi pesantren karena dia kertas putih, ini kain putih, ketika itu kena ya langsung. Istilahnya gini, orang tua, wali murid atau wali santri ini ketika memilih suatu pesantren tentu harapannya adalah aman dan memang karena pesantren gitu yang jauh dari kata asusila dan segala macam gitu, tapi ternyata malah terjadi di tempat yang dianggap sangat aman gitu. Itu membuat kekecewaan di masyarakat dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat untuk menempatkan anak-anaknya di pesantren. Makanya kalau kita kan memastikan kita berusaha 10-15 santri itu satu pembinanya. Jadi 10-15 ini nanti akan melihat bagaimana perkembangan santri. Nah, nanti ada bagian kesantriannya. Jadi karena ini ada yang ustadznya yang membina atau ustazahnya yang membina, jadi kesantriannya lah yang memonitor ini perbuatan-perbuatan yang kalau sekiranya monitornya ya kayak CCTV-nya rusak, nanti malingnya ya bebas saja kan? Nah, makanya pola monitoring itu yang harus selalu dipastikan, dan kita selalu meyakinkan orang tua seperti ini. Hal-hal yang seperti itu ya di mana aja, bahkan tidak hanya masalah asusila seperti itu, masalah ini ada merokok kan ada tuh di beberapa ini ya ada, atau kehilangan gitu, santri kehilangan uangnya. Makanya karena itu dari dulu juga sudah ada, kita di pondok pesantren modern terus itu santri nggak boleh pegang uang. Nggak boleh pegang uang, karena tindakan kriminal
muncul karena Muncul awalnya kan ada uang. iya. Anak ini bisa ngelem misalnya. Iya. Karena dia punya uang kan. Iya. Anak ini bisa merokok. Iya. Dia bisa uang. Dia bisa kabur ke rumahnya. Iya. Karena punya uang gitu. Makanya kita bilang sama orang tua kita di Tidak boleh dibekali uang. nggak boleh dibekali uang, tapi kirimnya ke rekening pondok. Oh gitu. Oke. Jadi kita punya kantin. Tetap kita awasi gitu ya. Betul, anak bisa jajan, tapi di kantin kita. Oke. Tapi uangnya udah masuk duluan. Iya. Nanti pegawai kantin cuma bilang, udah jajannya ada sekian yang habis nih. Dikirim dulu sama orang tua ke rekening. Jadi dia nggak pegang secara tunai. Oke. Sehingga dia nggak bisa jajan keluar. Nanti mau masuk modern sebentar kalau gitu. Iya, makanya dia pola seperti ini yang harus ada kan. Kalau sekiranya dia masih punya uang, ya kita inginnya memang dulu mau kerjasama dengan pihak lain tentang salah satu minimarket. Nah, kayak di Jepang tuh Iya. Ya kalau di Jakarta memang ada yang sekolah-sekolah swasta yang seperti itu, mereka hanya cukup dengan kartu, Iya. tanpa cash gitu. Jadi memang kartu itu hanya bisa digunakan di kantin tersebut, Iya. sekolah tersebut gitu. Nggak bisa kemana-mana. Kalau udah habis nggak bisa lagi. Iya. Oke. Selain dari tadi hal yang negatif tadi juga ada beberapa hal negatif seperti pembulian dan senior kepada junior yang udah mulai marak juga terjadi yang saya juga biasa melihatnya dan melihat bahwasanya kenapa kok sampai di pesantren pun terjadi hal-hal pembulian dari senior ke junior. Saya tahun 95 itu setahun pertama tiap hari itu ada perkelahian. Di zaman ya? Iya, tiap hari sampai kita yayasan menghadirkan Pencaksilat. Oke. Ekstrakurikuler. Sehingga yang awalnya bebas di mana aja itu lahir jadi terkendali. Oke, disiapkan wadahnya. Iya, sejak karena Rabu sore itu kan taruh gitu ya. Kita bisa nunjuk saya sama abang itu, saya mau yang ada ini gitu. Ada tersalurkan, cuma tersalurkan ada pelatih. Iya. Sama halnya. Sampai 12. Iya, sama halnya dengan pembulian yang ada. Kenapa seseorang bisa dibully? Karena memang dia layak untuk dibully kan. Misalnya mungkin fisiknya lemah, terus dia nggak berani, dia nggak bisa diri, sehingga dibully oleh teman. Kalau dia sekiranya badan fisiknya besar, terus dia punya berani diri juga, kira-kira bisa memikir-mikir. orang bully juga dimikir. Iya. Artinya bagi kami di pesantren Modern Takus, kami bukan khawatir terjadi pembulian atau tidak, tapi kami ingin si santri tidak layak untuk dibully, sehingga kami hadirkan itu bela diri. Sehingga masing-masing mereka udah punya. Berarti bela diri ini adalah ekstrakurikuler wajib harus diikuti. Sehingga dia ketika dia punya cara membela diri secara fisik, orang nggak mungkin lagi gitu. Oke. Kalau masih mau juga ya terjadi kan. Dan itu difasilitasi. Jadi waktu pelatihan ada waktu taruhnya, ayo salurkan. Karena kalau udah disalurkan berarti kan ada aturan. Cuma juga kan kalau kan udah latihan aja tapi nggak kemana dicoba. Artinya itu salah satu ya, menurut kami itu solutif daripada kita bilang kita kasih pengajian, kasih informasi, nggak boleh bully temannya, nggak boleh bully temannya, tanpa kita menyiapkan orang yang calon yang dibully ini untuk kemampuan dirinya self defense-nya. Jadi dari dulu jadi memang wajib nih harus mengikuti bela diri kita karena dekatnya yang Muhammadiyah kita pakai tapak suci. Jadi anak-anak juga senang ya, bahkan anak-anak yang memang lebihnya di fisik kita hadirkan kejuaraan kan, kita ikutkan kejuaraan. Justru di tahun pertama itu menang di Kota Pariaman itu. Iya. Juara umum mereka, artinya ya daripada ke teman sendiri, daripada ke adik kelas sendiri, ini aja nih. Kalau mau berani yang resmi nih. Yang resmi nih, gitu. Mengurangi pembulian yang walaupun sebenarnya mungkin ya ini menurut pendapat saya selama dunia ada, kayaknya pembulian ini masih ada terus. Karena selama dunia. Iya, masalah kenapa sih ya? Jadi kita hanya bisa mengurangi. Nggak bisa, kita hanya menjadikan di tempat kita tidak terjadi ya. Nah, gimana caranya? Ini dengan cara siapkan mereka tidak layak untuk dibully. Nah, terakhir nih ya, sebelum kita tutup, saya ingin Buya memberikan sebuah motivasi atau bagi baik itu para santri ataupun para wali murid
yang ingin menitipkan anaknya atau memberikan pendidikan untuk anaknya, Buya boleh itu bentuknya dalam mau negeri atau pesantren, ya, semua punya plus dan minusnya masing-masing gitu. Jadi kira-kira menurut Buya sendiri apa motivasi yang cocok buat para orang tua murid? Baik, ayah bunda di mana berada, anak itu adalah titipan Allah. Ada orang-orang yang Allah beri anak dengan mudah saja, tapi ada juga orang yang sudah bertahun-tahun belum Allah beri keturunan. Nah, kita yang punya anak harusnya bersyukur dengan cara amanah ini kita jaga dan kita didik sesuai dengan yang ngasih mau. Allah beri anak kita didik dengan cara Allah. Rasa-rasanya tidak mungkin kita mendidiknya di rumah dengan cara kita atau dengan kesibukan yang kita lakukan. Maka kita pilihkan mereka lembaga pendidikan yang bisa membuat mereka kenal dengan Sang Penciptanya, kenal dekat dan bisa menjadi anak yang baik. Dan semua itu juga akan kembali kepada ayah bunda. Nah, untuk saat ini pondok pesantren menjadi salah satu tempat di mana anak-anak itu akan tumbuh sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi hamba Allah yang taat. Ya, jadi tidak harus di pondok pesantren modern Takus, kan? Tapi pondok pesantren modern Takus bisa menjadi salah satu pilihan ayah bunda untuk pendidikan. Di mana aja, yang jelas utamakan pendidikan agama. Super sekali. Pos dulu buat dia. Oke, saya izin dia. Demikianlah Busana pada Pariman TV semua yang mana berada. Pembahasannya tentang pesantren ini sebenarnya saya masih pengen banyak pertanyaan tentang pesantren karena saya sendiri belum pernah mengalami nyantri, belum pernah mondok. Tapi saya juga mengaji di surau. Sedikit-sedikit kata Buya tadi ya, saya juga sedikit-sedikit mengaji tentang nahwu shorof, mengaji tentang tasrif dan sedikit juga tentang pemahaman tentang syariah agama gitu. Tapi yang dikatakan Buya adalah bahwasanya ilmu itu bukan hanya ketika di sekolah, ketika kita sudah turun ke masyarakat, bahwa kita bisa dapat banyak ilmu dari masyarakat gitu. Bahkan ya intinya nggak ragu untuk bertanya dan bertanya juga kepada orang yang memiliki kapasitas di bidang tersebut yang kita tanyakan. Baik, itu saja podcast pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.